Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1, siapkan sejumlah visi misi demi mewujudkan perubahan bangsa menuju arah yang lebih baik. Lantas, apa saja ide dan gagasan yang ingin Muhaimin Iskandar wujudkan jika terpilih pada Pilpres nanti? Saya, Niluh Puspa, akan menggali ide dan gagasan Muhaimin Iskandar. Ingin perubahan, jangan lupa nomor 1. Gus Imin, Niluh. Isu kedaulatan pangan ini kan memang yang paling Bukan kedaulatan pangan saja, tapi kemandirian pangan. Target utamanya agar pangan menjadi kekuatan ekonomi. Sisi yang lain, kita harus mengurangi impor sekecil-kecilnya. tapi tidak mungkin kan menghapuskan impor. Alhamdulillah, sejak reformasi Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan APBN kita 20% harus untuk pendidikan, tidak boleh untuk yang lain. Menghadirkan sekolah sampai ke pelosok dan menghadirkan guru yang mau masuk ke pelosok itu masih jadi tantangan. Salah satunya insentif guru di daerah-daerah yang dibutuhkan harus diberikan. Apa yang salah dari pengelolaan sistem pendidikan kita sekarang? Kalau kita bicara peta elektoral, Gus Imin ini kuat di mana, lemah di mana nih? Popularitas dan elektabilitasnya kan relatif belum premium. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU RI resmi membuka masa kampanye bagi kandidat pasangan Capres-Cawapres pada tanggal 28 November hingga 10 Februari mendatang. Dan Niluh secara spesial akan mewawancarai ketiga kandidat Cawapres, saudara, untuk mengikuti agenda kampanyenya, termasuk juga di dalamnya adalah menggali ide dan gagasan mereka untuk kemajuan bangsa. Dan untuk Niluh spesial kali ini, saya berkesempatan mengikuti salah satu kandidat, yakni Cawapres nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar, atau lebih akrabnya biasa dicapa Gus Imin. Bagaimana ia punya ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa dan bagaimana juga ia bertemu dengan masyarakat dalam masa kampanye ini, ikuti saya, saudara. Gus Imin, Niluh. Niluh, gimana kabar? Sehat. Gus Imin, saya mau ikut agenda Gus Imin hari ini untuk kampanye ke Riau ya hari ini ya. Oke, apa persiapannya ini untuk ikut kampanye hari ini? Ya, persiapan biasa semuanya kita bawa. Udah sarapan Gus Imin? Di mobil. Di mobil sarapan. Jadi selain di Riau, ada wilayah mana saja nanti di Sumatera? Riau, Padang, Surabaya, Aceh, Jakarta, Medan. Luar biasa sekali. Kita ikut ke Imin ya hari ini. Oke. Ayo, jalan kita. Jalan. Saudara, kita baru saja mendarat di Pekanbaru. Sekarang lagi proses penyambutan. Dan setelah ini Cawapres nomor urut 1 ini Muhaimin Iskandar akan langsung bertemu dengan warga. Ada beberapa agendanya. Salah satunya dengan mahasiswa dan juga ke pasar, saudara. Kita akan ikuti semua agendanya hari ini.
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita sudah sampai di Pasar Arengka, Pekanbaru, saudara. Muhaimin Iskandar sedang berkunjung ke pasar. Kita lihat di sana bertemu dengan orang lagi. Dan ramai juga pendukungnya ikut di sini. Kita lihat apa saja kegiatannya dan apa yang kemudian dibicarakan dengan warga di Pasar Arengka ini. Ini Bapak. Baik, alhamdulillah. Gus Imin, sudah dapat apa saja yang ditangkap dari warga yang di pasar ini? Ya, ada beberapa barang yang memang naik harganya, kemudian mengganggu daya beli masyarakat juga menurun. Di sisi yang lain, mereka menginginkan ada suplai yang memadai sehingga mereka tidak berkurang pembeli. Tapi sebagian masih stabil. Oke, isu kedaulatan pangan ini kan memang yang paling ramai Paling juga. utama, Paling dan utama. itu menjadi konsentrasi kami. Bukan kedaulatan pangan saja, tapi kemandirian pangan. Target utamanya agar pangan menjadi kekuatan ekonomi yang mensejahterakan petani, yang mensejahterakan masyarakat. Harga jualnya bagus buat petani, tapi harganya tidak tinggi buat rakyat. Di situ peran pemerintah menjadi penjembatan, peran Bulog Kita sambil jalan aja. bisa menjadi jembatan. Oke, maka itu Di sisi yang lain, kita harus mengurangi impor sekecil-kecilnya. Jadi impor pangan, terutama impor kebutuhan konsumsi, benar-benar harus tapi tidak mungkin kan menghapuskan impor. ya diperkecil. Diperkecil. Sekecil-kecilnya. Oke. Ya kalau bisa bagus, tapi kayaknya kan Tidak mungkin. Ya. Walaupun untuk perubahan satu. Muhaimin ini pedagang sayur katanya. ayo. Sini, gua sini. Ya, boleh. Pak, stop situ, Pak. Belok kanan. Stop. Kenapa menyukai Amin, pasangan Amin ini? Nih, kan ada pasnya. Ya, mantap. Ya, kenapa? Nomor satu. Pendapat dan pengalaman. Apa coba kalau Bapak? Membuktikan pengalaman Pak Anies Aha. dalam membuktikan sukses di DKI. Oke. Nah, kita butuh perubahan. Bagaimana dengan Pak Muhaimin Iskandar di mata Bapak? Sosok yang bagus. Mempunyai jiwa pemimpin yang mantap. Jiwa pemimpin. Pak Muhaimin punya jiwa pemimpin yang mantap. Menghadirkan sekolah sampai ke pelosok dan menghadirkan guru yang mau masuk ke pelosok itu masih jadi tantangan buat kita. Iya, salah satu insentif guru di daerah-daerah yang dibutuhkan harus diberikan. Dan kita sudah tiba di lokasi kedua untuk kunjungan Muhaimin Iskandar di Pekanbaru, Riau, saudara, yakni di Universitas Muhammadiyah Riau. Ada agenda untuk bertemu dengan sivitas akademik, mahasiswa juga nantinya. Kita akan ikuti langsung. Jadi perubahan itu sunnatullah. Siapa yang hari ini tidak lebih baik dari hari yang kemarin, maka termasuk rugi. Semoga adik-adik tambah sehat semuanya, tambah cerdas semuanya, lulus dengan cepat. Kamu kalau memilih pemimpin, itu yang seperti apa yang dicari? Menurut saya sesuai dengan sifatnya Rasulullah ya Kak. Jujur, amanah, tanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh semua masyarakatnya. Menurut kamu dari pasangan cawapres yang ada sudah ditentukan siapa kira-kira yang sesuai? Dan semuanya sesuai sih Kak, seperti yang Rasulullah, sifat Rasulullah, cuman saya belum bisa menentukan. Oke, nanti ya pada 14 Februari jangan lupa ya.
Bagaimana sih karakter pemimpin yang dicari oleh kamu? Yang pertama itu agama. Oke. Karena seorang pemimpin itu dilihat dari agamanya. Oke, sudah lihat visi misi mereka? Sebagian sudah. Sudah ada yang serak mungkin? Belum. Oke, baik. Lihat dulu. Oke, terima kasih Wahyu ya. Setelah hampir 1 hari full ini, kita berada di Riau, mengelilingi beberapa tempat dan Gus Imin juga bertemu dengan sejumlah relawan, masyarakat. Sekarang sudah bersama saya Gus Imin untuk kita ngobrol lebih dalam soal sejumlah ide dan gagasannya. Tapi sebelum ngobrol Gus, saya punya pantun. Karena seharian ini Gus Imin ini main pantun terus, jadi saya nggak mau kalah. Saya ada pantun juga untuk Gus Imin ini. Di Riau tidak boleh nggak ada pantun. Di Riau tidak boleh tidak ada pantun ya. Anak gajah biasanya besar. Cakep. Meski besar, tapi takut sama lilin. Cakep. Nah, Bapak Ibu semua, yuk kita dengar ide dan gagasan dari Gus Imin. Keren. Ada pantun nggak? Habis. Habis pantunnya. Gus Imin, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Gus Imin. Jadi Gus Imin, tadi kita nyampe Riau langsung menuju ke pasar. Kenapa pasar yang dipilih jadi tujuan pertama? Salah satu wujud kesejahteraan itu kan ketersediaan pangan. Nah, pasar ini menjadi penting. Karena di situ kita bisa lihat bagaimana barang-barang kita tersedia untuk kebutuhan harian masyarakat. Yang kedua, harga-harga barang terjangkau. Itu disebut inflasi. Inflasinya sejauh apa? Nah, rata-rata memang akhir-akhir ini harga tidak pernah stabil. Naik terus, hampir jarang turun. Tapi ini harus diantisipasi dengan sebab utamanya apa? Biasanya stok pangan ini karena panennya yang lamban, gagal panen, atau suplai barang dari berbagai daerah yang terhambat. Gus Imin begini, ketika masyarakat petani, ini kita bicara tentang petani misalnya, lagi panen banyak, tapi daya beli di situ yang kurang. Nah, apa gagasan konkret Anda untuk kemudian bisa membantu menyejahterakan petani di sisi itu tadi? Ya, kita kan punya Bulog ya, Badan Urusan Logistik, yang bisa kita perkuat lagi perannya sebagai penyangga harga. Di situ yang ingin kita kejar ke depan, ketersediaan pangan itu sekaligus harus signifikan dengan kesejahteraan petani. Nah, itu. Jadi kita nanti berusaha sekuat tenaga agar petani kita itu tugasnya hanya satu, produksi, menanam, panen. Penjualan tanggung jawab pemerintah memfasilitasi. Isu lain soal kesejahteraan adalah ketersediaan lapangan kerja, juga termasuk upah yang layak. Apa konsep Anda untuk menghadirkan itu? Nah, kita bisa menggunakan kemampuan pemerintah untuk berinvestasi, dalam tanda petik investasi ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Yang pertama, industrialisasi. Industrialisasi ini mutlak karena selama beberapa puluh tahun terakhir terjadi deindustrialisasi. Yang kedua tentu saja entrepreneurship ya. Kita ini pasar besar, kita ini penduduk dengan jumlah konsumsinya yang sangat tinggi, tapi barang-barang masih bergantung impor. Bagaimana caranya agar UMKM bisa mensuplai kebutuhan dalam negeri? Itu harus ada stimulus, harus ada fasilitasi, menumbuh kembangkan usaha baru, yaitu para pengusaha yang tahu pasar dengan kualitas yang jelas, terutama pengusaha muda. Itu harus kita, bukan hanya kita bina, mereka kan punya potensi-potensi yang belum diaktualkan, belum diangkat. Nah, ini tugas pemerintah. Salah satu yang paling pokok ya bisa dengan afirmasi. Misalnya belanja kebutuhan pemerintah 75% harus dari barang dalam negeri, dilarang impor. Bisa itu dilakukan? Bisa, harus bisa. Bagaimana bisa? Dari mana? Dari produksi UMKM. Misalnya ya, semua yang menyangkut kebutuhan belanja pemerintah, mulai dari alat tulis, kemudian barang kebutuhan harian, semuanya harus kandungan dalam negeri semua. Alat-alat, mesin-mesin, teknologi. Jadi industrialisasi dan
belanja dalam negeri. Belanja dalam negeri itu jadi target Anda? Target industrialisasi. Yang kedua permodalan kan. Permodalan. Nah, itu permodalan itu penting sekali. Sekarang juga KUR ada banyak diberikan. KUR masih terlampau membutuhkan syarat-syarat yang memadai. Jadi Anda akan mempermudah di sini. Mempermudah syarat, dipastikan tanpa agunan. Oke, kita sekarang mau mendengar juga gagasan Anda di sisi pendidikan. Gus Imin, saat ini anggaran pendidikan kita itu sebanyak 20% dari anggaran APBN. Betul. Tapi yang jadi masalah begini, sering sekali pemerataan pendidikan jadi hal yang selalu kita perbincangkan, tidak sampai ke pelosok-pelosok. Dalam catatan terbaru, ada 288 kecamatan itu tidak punya SMP. Ada 618 kecamatan tidak punya SMA. Kekurangan 781.000 guru di Indonesia. Apa gagasan Anda untuk pemerataan pendidikan? Ya, kita sangat yakin ya anggaran sebesar itu kalau dilakukan refocusing, efisiensi, kemudian bila perlu penambahan anggaran, itu memang prioritas yang paling pokok adalah keadilan dan kesetaraan akses pendidikan. Jadi jarak tempuh, kemudian kualitas, kemudian biaya pendidikan itu harus betul-betul kita hitung sehingga uang kita dari APBN bisa memberi insentif pendidikan swasta untuk tumbuh maju, sementara pendidikan negeri juga berjalan baik. Menghadirkan sekolah sampai ke pelosok dan menghadirkan guru yang mau masuk ke pelosok itu masih jadi tantangan buat kita. Ya, salah satunya insentif guru di daerah-daerah yang dibutuhkan harus diberikan. Anda menargetkan itu? Yes, di prioritas pendidikan itu utamanya guru. Oke, di tingkat pendidikan tinggi tentu kita bicara soal riset dan teknologi. Adakah kemudian yang Anda persiapkan untuk memperbanyak riset dan teknologi? Pasti. Jadi gini, perguruan tinggi kita, terutama produk-produk teknologi yang dibuat, itu biasanya hasil risetnya itu terbengkalai. Karena apa? Tidak match dengan order kebutuhan. Nah, harus ada kemauan politik dari birokrasi, dari pemerintah untuk menggunakan temuan-temuan riset di berbagai bidang, khususnya kampus dan khususnya lagi teknologi, untuk bisa diaplikasikan di dunia pemerintahan. Misalnya, birokrasi kita masih sangat membutuhkan teknologi services, teknologi yang menservis publik, pelayanan publik dengan menggunakan teknologi. Itu bisa mulai dari softwarenya, hardwarenya ditumbuhkan dari dalam negeri. Belum lagi konsumsi teknologi kita di tingkat nasional. Peluang untuk menjadi produsen teknologi tinggi karena pasarnya tinggi. Ya, itu yang harus kita dorong oleh pemerintah. Anda sendiri kan sebenarnya ada dalam pemerintahan juga selama ini. Apa yang salah dari pengelolaan sistem pendidikan kita sekarang? Berganti menteri, ganti kebijakan ini menjadi masalah. Istilahnya mengganti buku dan kurikulum setiap periode ganti menteri itu pemborosan yang luar biasa. Tapi perlu dicatat bahwa sebetulnya pendidikan ini terutama untuk kaum muda itu kan investasi di negara. Ya saya belajar dari banyak negara lah. Semua yang menggunakan pendidikan berkualitas dunia itu rata-rata yang menyekolahkan sebanyak-banyak warganya ke perguruan tinggi yang maju. Oke. Itu investasi. Saya ingin berpindah ke masalah kesehatan. Ini juga jadi kebutuhan mendasar di masyarakat. Gus Imin, kita ingin dengar bagaimana gagasan Anda untuk sistem pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Ya. Jadi BPJS sebagai revolusi pelayanan kesehatan, undang-undang yang kita buat waktu itu adalah langkah terobosan yang sangat besar ya. Bahkan cukup kontroversial waktu itu, apakah beban ini terlalu berat buat negara. Ya memang berat, tetapi nyatanya sampai hari ini kita masih kuat dan sanggup menjaga BPJS kesehatan kita. Jadi akan dilanjutkan? Harus, karena ini prestasi undang-undang yang kita buat untuk memberikan pelayanan kesehatan. Tinggal sekarang dilakukan evaluasi
terhadap cara kerja, manajemen, sekaligus pelayanan-pelayanan yang diberikan BPJS. Orang sakit tidak merasa dipersulit misalnya. Atau BPJS sudah mulai juga bisa bergerak kepada penyakit-penyakit baru, misalnya gangguan mental, misalnya gitu. Karena anak muda ini kan sekarang pada banyak yang butuh healing. betul. Itu karena beban ekonomi, beban orang tua yang ekonominya berat, dia harus mengejar keterbatasan pembiayaan kuliah akhirnya. Nah itu juga butuh pendamping-pendamping. Sekarang ini gangguan mental ini bukan sakit jiwa ya. Gangguan mental ini sudah selevel dengan penyakit flu, batuk, alergi, sama. Kalau tadi ngomongin soal pelayanan kesehatan tadi, kita sering melihat melalui media sosial masyarakat di pelosok pedalaman punya puskesmas, tapi tidak ada tenaga kesehatannya, tidak ada obat-obatan yang mereka butuhkan. Bagaimana itu soal pemerataan hal seperti itu? Sama, itu tugas BPJS dan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk benar-benar memberikan kebutuhan obat-obatan dengan baik. Ini mutlak itu, menurut saya harus tersedia. Tidak ada ngantri terlampau panjang untuk mendapatkan obat, tidak ngantri panjang dalam pelayanan, proses pemeriksaan dan pengobatan. Sekarang ini menarik ya, untuk tenaga kesehatan itu jumlahnya memang mengalami peningkatan 2023, tapi sebarannya ini kemudian tidak merata. Banyak tenaga kesehatan tidak mau misalnya ditempatkan di daerah pelosok. Ada apa yang akan bisa mungkin dalam bayangan Anda kita lakukan untuk merangsang orang mau ini ke wilayah-wilayah pelosok? Ya harus dipaksa memang. Harus dipaksa. Harus dipaksa. Paksanya dalam konteks bagaimana ya? Harus ada sistem karir yang mewajibkan untuk distribusi, dipaksa melalui reward. Orang yang ditempatkan di daerah terpencil itu mendapatkan insentif yang memadai, pasti berebut. Kesejahteraan mereka berarti mereka berbeda dengan yang tidak di daerah jauh atau yang sulit. Oke. Saya masih ada isu lain lagi, isu sosial dan politik. Ini yang kemudian menarik. Masyarakat adat, Gus Imin, apa konsep Anda untuk menjaga mereka? Nah, nomor satu. Ini masalah masyarakat adat ini jadi sorotan. Konsep Anda untuk menjaga masyarakat adat, karena sekarang masyarakat adat banyak dianggap kehilangan hak-haknya, sampai mereka kemudian harus berhadapan dengan konflik agraria. Apa konsep Anda untuk menjaga mereka? Nah, undang-undang kita yang baru soal perlindungan masyarakat adat ini harus terus diimplementasikan menjadi kebijakan konkret dalam peraturan pemerintah yang menyiapkan untuk perlindungan masyarakat adat. Pokok pangkal pertama memang konflik agraria. Muncul akibat pemerintah memberi ruang kepada satu pihak, yaitu pengusaha. Nah, pengusaha ini nanti boleh melakukan proses eksploitasi lingkungan alam tanah, tapi dengan syarat mutlak tidak boleh mengganggu-gugat kekayaan adat. Apa sih yang sebetulnya dirubah konsepnya? Ya konsep bahwa proyek pemerintah itu bukan sekedar memfasilitasi pengusaha. Proyek pemerintah itu mengatasi masalah rakyat. Nah, kita harus meletakkan masyarakat adat ini menjadi prioritas masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Nggak ada alasan untuk pemerintah memaksakan proyek pemerintah atau proyek swasta yang mengganggu masyarakat adat. Jadi Anda punya komitmen untuk melindungi mereka? Wajib, karena utamanya tempat tinggal mereka, tanah mereka. Tanah terutama, hak-hak agrarianya, kemudian hak lingkungan produktifnya, yang ketiga budayanya harus kita jaga. Karena mereka penting sekali. Karena mereka sangat bisa menjaga alamnya. Aneh orang itu cawapresnya nomor 2. Gus Imin, negara kita kan negara yang sangat majemuk masyarakatnya ya.
masalah politik sering menjadi pemicu terjadinya pecah belah. Bagaimana komitmen Anda soal itu? Ya, tentu selagi urusan SARA itu kebinekaan ini terjaga, ya konflik itu akan pada konflik kepentingan atau konflik yang bersifat kompetitif belaka, tidak melibatkan masyarakat. Jadi politik ini harus digeser dari mengadu domba masyarakat menjadi politik yang memberi stimulan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik, lebih optimal, lebih maksimal berpartisipasi dalam politik. Dalam hal ini boleh saja kompetisi sekeras apapun terjadi, tapi jangan mengeksploitasi, menyerang lawan dengan isu SARA. Nah, ketika konflik pemilu itu terjadi, itu kita harus betul-betul waspada. Misalnya aparat penegak hukum harus netral, semuanya harus netral lah. Supaya apa? Kalau netral itu konflik yang non SARA itu nggak terlalu masalah. Oke. Anda melihat sekarang sudah semuanya nampak smooth, netral? Belum, kita harus hati-hati, waspada, dan ingatkan semua pihak, terutama aparat penegak hukum untuk tidak. Anda melihat ada gelagat tidak netral? Saya belum menemukan itu, tapi kita harus terus teriakkan itu karena misalnya Pak Prabowo bolak-balik ngomong saya didukung oleh Presiden. Nah itu kan indikasi bahwa menarik-narik netralitas gitu. Menurut saya Presiden tidak boleh diklaim oleh satu kontestan. Presiden itu punya semua orang, Presiden harus negarawan yang bisa mengayomi semua anak bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa, yang dengan demikian maka Presiden akan menjadi kepala negara dan pemerintahan yang disegani. Baik, Gus Imin, saya juga ingin membicarakan soal infrastruktur. Kita tahu ya sekarang bahwa masalah infrastruktur ini sering sekali belum merata, masih terpusat di Jawa misalnya, gitu. Meskipun sekarang pemerintahan yang sekarang mencoba untuk melakukan pemerataan pembangunan, tapi Anda akan melanjutkan itu? Harus. Infrastruktur itu kan seperti oksigen, kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Harus tersedia. Tapi apa yang Anda ingin perbaiki? Pertama, yang paling pokok infrastruktur itu fasilitas jalan untuk transportasi publik. Oke. Negara-negara maju itu bisa mensuplai kebutuhan transportasi publik lebih banyak, lebih baik, lebih sehat, lebih aman. Itu kemudian mengurangi transportasi pribadi. Oke, dan itu harus dilakukan di semua wilayah Indonesia? Semua wilayah Indonesia, terutama connecting antar wilayah. Ini satu lagi, supaya logistik kita mudah terpenuhi, kemudian jalur logistiknya murah, ya laut harus dimanfaatkan. Dulu ide tol laut itu pada dasarnya ide bagus, tapi kok belum terlaksana. Oke. Jadi Anda sendiri apa punya program untuk? Ya, laut harus dimanfaatkan betul untuk sarana transportasi yang murah untuk lalu lintas logistik, murah untuk lalu lintas mobilitas orang, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi dengan biaya yang murah. Terakhir kita bicara soal isu lingkungan. Gus Imin, beberapa waktu lalu suhu rata-rata secara global itu mencapai 2 derajat Celcius lebih panas. Dan itu untuk pertama kalinya dalam catatan sejarah kita dibanding dengan suhu periode praindustri, itu tahun 1850 sampai 1900 ya. Indonesia ini harusnya bagaimana mengambil peran untuk mengatasi masalah pemanasan global ini? Ya, yang pertama tentu Indonesia ini punya peluang mendapatkan kerjasama dengan semua negara, forestrasi ya, penghutanan kembali, dan penghijauan sumber-sumber oksigen dunia dari kenaikan suhu yang terus-menerus, dari emisi yang berkembang. Kita harus bekerja keras, banyak aspek-aspek yang kita harus atasi. Yang pertama, transisi dari mengandalkan energi berbasis fosil ke energi terbarukan. Energi terbarukan ini sustainabilitasnya lebih panjang, bagus, sekaligus harganya lebih murah.
Bagaimana langkah konkret Anda kira-kira untuk bisa transisi energi tadi? Ya, kita mulai memberikan kemudahan investasi ya kepada investasi, kemudahan investasi untuk teknologi baru. Yang kedua, regulasi yang memungkinkan dan membatasi penggunaan energi fosil itu yang merusak lingkungan. Lalu kita juga membatasi kadar polusi yang ada. Sekarang ini bukan lagi climate change, perubahan iklim, tapi sudah krisis lingkungan. Oke, Anda yakin itu bisa dilakukan? Yakin, karena kita... Target Anda berapa tahun tuh? Kalau misal Anda terpilih 2024? Ini memang harus ada investasi juga oleh pemerintah. Untuk dari anggaran untuk membuat infrastruktur penggunaan transisi energi terbarukan. Ya, harus ada badan khusus yang menangani, apakah sejajar dengan badan-badan yang lain yang menjadi badan khusus pengelolaan dampak perubahan atau dampak krisis iklim di tanah air kita. Ada target tahun? Mungkin berapa tahun? Oh iya, memang butuh waktu 5 tahun pertama ini mungkin dasar dan belanja awal dari teknologi baru. Oke, jadi kalau misalnya Anda menang harus 2 periode ini supaya lebih sempurna ya. Oh, siapapun yang menyempurnakan. Gus Imin, terakhir kami membuka question box, pertanyaan dari netizen. Saya harus membacakan, kan sudah berjanji ini pertanyaan ditujukan khusus kepada Anda. Ini pertanyaan begini, dari Arif Tarigan. Bersediakah Anda menggait capres dan cawapres lain dalam kabinet apabila Amin menang? Ya, itu mah kebutuhan ya, kebutuhannya 2. Yang pertama, pemerintahan yang menang harus memiliki dukungan 51% di DPR. Itu artinya yang kalah adalah partai-partai yang bisa dijadikan teman baru di koalisi sehingga memperkuat DPR. Yang kedua, ya pemilu itu kan kompetisi yang pasti panas, tapi ujungnya sebagai bangsa yang penuh semangat menjaga persatuan, ya harus rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasinya apa? Ya bergabung. Oke, jadi Anda membuka peluang Pasti. dari lawan politik Anda untuk bergabung dalam kabinet nanti. Itu ya, untuk Arif Tarigan sudah saya bacakan pertanyaannya dan sudah langsung dijawab oleh Gus Imin. Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1. Terima kasih sudah berbagi ide dan gagasan di Terima Dulu. kasih Nilo, saya bisa menyampaikan gagasan dan rencana-rencana. Ya, sehat selalu. See you again, terima kasih. Bung Yohan, kalau kita bicara peta elektoral, Gus Imin ini kuat di mana, lemah di mana nih? Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Lantas bagaimana saudara peluang Muhaimin Iskandar bisa saling melengkapi Anies Baswedan untuk mendulang suara pada pemilu 2024 ini? Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Bung Yohan, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Ya, sehat selalu Nilu, terima kasih. Ya, Bu Yohan, minggu lalu ini kami ikut giat dari Caimin ya, atau sekarang akrabnya disapa Gus Imin begitu di wilayah Sumatera. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana sih sebenarnya peluang Muhaimin Iskandar di Sumatera? Ya, kita tahu salah satu basis dari pemilih Anies itu kan di Sumatera ya, salah satunya Sumatera Barat ya. Kalau kita merilis 17 survei dan mungkin survei Kompas yang terakhir di Agustus itu, porsi pemilih di Sumatera Barat itu memang sebagian besar menjadi perebutan antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Kita tahu 2014 dan 2019 di Sumatera, sebagian besar Sumatera itu memang
Pak Prabowo cukup dominan, dan itu kemudian menjadi limpahan suara yang cukup signifikan bagi pasangan Anies dan Muhaimin. Dengan latar belakang Nahdlatul Ulama berbasis Islam tradisional yang notabene dibagi sebagian besar Sumatera itu juga pendekatan pemilih-pemilih Islam juga ikut dominan, ini juga sedikit banyak memberikan kesempatan dan peluang bagi Gus Muhaimin untuk menarik simpati, perhatian pemilih gitu ya. Oke, kira-kira dia mampu mencuri perhatian semua kalangan, Bung Yohan, termasuk orang usia atas sampai dengan anak muda? Iya, dari sisi komunikasi politik yang dia lakukan, terutama di sosial medianya ya, beberapa konten-konten yang dilakukan, misalnya seplet Kusimin gitu ya, dengan mendatangkan anak-anak muda. Kalau Pak Anies kan segmennya dia bikin kemudian misalnya Desa Anies misalnya, itu kan bagian dari upaya mereka mendekati pemilih-pemilih muda, mendekati pemilih yang dengan cara gestur yang juga disukai oleh pemilih ya, terbuka, dialog bebas, itu kan komunikasi yang terbuka. Saya pikir ya, semua pasangan pasti akan melakukan itu gitu. Tapi menariknya Gus Imin ini kita tahu dari gaya-gaya komunikasi politiknya kan cenderung santai, bahkan sedikit banyak humor gitu ya. Bagaimana dengan kalangan NU? Apakah Gus Imin punya kekuatan yang besar untuk menggait suara pemilih NU ini? Pemilih Nahdliyin itu kan juga punya referensi sendiri. Tapi kedekatan emosional, rekam jejak, ya, apalagi kemudian sebagian besar mengatakan Gus Muhaimin ini memiliki darah biru, itu sedikit banyak menjadi sosial kapital bagi Gus Muhaimin ya, untuk kemudian relatif lebih banyak simpatinya itu ada kedekatan emosional itu dari teman-teman pemilih Nahdliyin gitu ya. Tentu salah satu faktor yang juga untuk memperkuat itu adalah infrastruktur partai. Sebagian besar pengurus PKB itu ya orang NU gitu ya. Sebagian besar orang itu NU jadi modal besar bagi PKB itu juga NU gitu ya. Oke. Bung Yohan, kalau kita bicara peta elektoral, Gus Imin ini kuat di mana, lemah di mana nih? Kalau kita merujuk beberapa survei Kompas ya, yang terakhir Agustus itu, satu, popularitas dan elektabilitasnya kan relatif belum premium gitu ya, Gus Muhaimin ini ya, hampir termasuk Pak Mahfud ya, termasuk Pak Ganjar, Pak Gibran gitu ya. Tapi di satu sisi kalau kita lihat Jawa Timur dan Jawa Tengah ini menjadi basis yang potensial yang bisa digarap Gus Muhaimin dengan pendekatan kultural sekaligus pendekatan struktural PKB. Dan infrastruktur PKB ini kan sebenarnya juga menyatu dengan kultural Nahdliyin gitu ya. Jadi ini yang menjadi basis kuat. Sementara di luar Jawa ini yang menjadi PR Jawa dan mungkin sebagian Jawa Barat dan Banten ya, yang mungkin secara kultural agak berbeda gitu ya. Tapi di luar Jawa kalau kita lihat pemilih Pak Anies itu relatif merata, meskipun tidak begitu kuat gitu ya. Tapi meratanya pemilih ini juga menjadi sosial kapital juga. Artinya kelemahan Pak Muhaimin satu sisi bisa ditutupi oleh Pak Anies, sementara kelemahan Pak Anies juga bisa ditutupi oleh kekuatan dari Gus Imin, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bung Yohan, kalau Anda sudah membaca juga visi misi yang dimiliki oleh pasangan Amin ini, Anda bagaimana melihat visi misi itu? Apakah cukup mampu untuk nantinya mendongkrak suara mereka? Salah satu yang cukup kelihatan menonjol dari pasangan Amin ini adalah memang semangat perubahannya berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh pasangan yang lain. Ya. Misalnya salah satu yang tidak ada kata kunci IKN misalnya, itu kata kunci IKN hampir tidak ditemukan di visi misi pasangan Amin. Ini berbeda dengan pasangan yang lain masih memunculkan itu. Branding ini yang sebenarnya menjadi kekuatan bagi pasangan Amin, sekaligus juga tetap harus diuji ya sejauh mana kekuatan perubahan ini mampu diterima oleh pemilih kita. Baik, Bung Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu, Bung Yohan. Terima kasih, Nilu. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, memiliki perjalanan panjang di dunia politik. Ia mengawali karirnya sebagai seorang aktivis. Dan berikut saudara, kami hadirkan sepak terjang seorang Muhaimin Iskandar.
Abdul Muhaimin Iskandar, akrab disapa Gus Imin. Namanya kian menjulang di perpolitikan tanah air pasca resmi menjadi pendamping Anies Baswedan di gelaran Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pertama yang mendaftar ke KPU 19 Oktober 2023. Siapa dan bagaimana sosok Muhaimin Iskandar? Pria kelahiran Jombang 24 September 1966 ini besar di lingkungan pesantren. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama di Jombang, ia merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolah menengah atas hingga meraih gelar sarjana di Universitas Gadjah Mada. Gus Imin lalu menyelesaikan studi magister komunikasi di Universitas Indonesia tahun 2001. Pada 2018, Gus Imin meraih gelar doktor di Universitas Airlangga, Surabaya. Karir politik Gus Imin terbilang moncer. Keponakan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini memimpin Partai Kebangkitan Bangsa PKB sejak 2005 hingga kini. Sepanjang karirnya, ia menduduki sejumlah posisi penting. Gus Imin pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI termuda saat usianya 33 tahun pada periode 1999 hingga 2004. Lalu, ia kembali menduduki posisi yang sama pada periode 2019 hingga 2024. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua MPR RI selama 1 tahun pada 2018 hingga 2019. Di pemerintahan, Gus Imin pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2019 hingga 2014. Karir Muhaimin dinilai Anies Baswedan menginspirasi para aktivis muda. Selain itu, sosoknya juga dikenal dekat dengan para tokoh agama lantaran masih satu garis keturunan dengan pendiri NU. Ia merupakan cicit dari Muhammad Iskandar. Tak hanya kiprah politiknya yang ramai, lontaran-lontarannya juga kerap menuai kontroversi. Seperti pada Maret 2022 silam, ia sempat melontarkan pernyataan terkait penundaan pemilu 2024. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Upaya Gus Imin mencalonkan diri dalam pemilihan presiden bukan kali ini saja. 2019 lalu, baliho yang memperlihatkan namanya tersebar di beberapa daerah seperti di Kalimantan Timur dan Banten. Baliho serupa juga kembali terlihat pada 2021 lalu dengan tulisan The Next President. Sempat diisukan akan menjadi bacawa pres Prabowo Subianto, kini Gus Imin mantap melangkah bersama rekan satu alma maternya di Universitas Gadjah Mada, Anies Baswedan. Pasangan Amin, Anies Muhaimin siap berlaga di Pilpres 2024. Memilih sosok pemimpin bukan hal yang mudah. Harus berani melihat rekam jejak, menelaah visi misi, dan menganalisa ide serta gagasannya. Karena siapa yang kita pilih akan jadi sandaran bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa 5 tahun ke depan. Ikuti terus informasi perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.